Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Fitriani. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Tujuannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh pencemaran lingkungan terhadap komponen ekosistem serta memahami dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Mari simak video kami dalam perkelompok yang beranggota Lili Aryani dan Wiwi Novita. Bye. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, aliran energi, rantai atau jaringan makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Definisi ekosistem darat adalah ekosistem yang terdapat di permukaan bumi dan didominasi oleh lingkungan fisik berupa tanah. Ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti suhu, curah hujan, kelembapan, ketinggian, dan jenis tanah. Tujuan utama praktikum ekosistem adalah untuk memahami komponen penyusunan ekosistem biotik dan abiotik serta interaksi timbal balik di antara keduanya melalui pengamatan langsung. Gondok sini. Praktikum selanjutnya yaitu kacang hijau yang tercemar oleh air deterjen. Pertama yang akan dilakukan, jadi yang pertama disiapkan adalah air PDAM sebanyak mili, kacang hijau 4 gelas cup yang sudah ada
Lalu dimasukkan airnya ke dalam cup yang berlabel 100. Setelah itu air sisanya akan diberi lagi air. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan lagi air bersih yang tidak terkena dengan deterjen, yaitu air PDAM sebanyak 1000 ml. Diisi kembali. Diisi ulang kembali sampai 1000 liter. Oke. Lalu dimasukkan ke cup 50%. Jadi dilakukan berulang sampai ke 3,1%. Langkahnya sama. Masukkan lagi. Ya, sampai 1000 ml. Ya, ini. Kita ambil lagi kembali air yang bersih yang tidak terkena oleh deterjen, masukkan kembali dengan air yang sudah dikasih deterjen 1000 ml. Oke, kita masukkan lagi pada cup 25%. Kita ulangkan lagi kembali, isi lagi air yang bersih Ke dalam ke deterjen. dalam air yang sudah dikasih deterjen ke dalam cup 12,5%. Kita lakukan ulang kembali. Seterusnya sampai ke 3,1%. Kita kasih air lagi. Ya. Kemudian kita isi lagi pada cup 6,25%. Kita lakukan lagi kembali sampai 1000 ml. Oke. Kepada cup selanjutnya 3,1%. Dan selanjutnya akan diisi menggunakan air murni atau air kontrol, tidak menggunakan deterjen. Bisa ya. Oke, ini nih ya. Baiklah, kita lakukan pada cup kontrol, pada air yang tidak terkontaminasi oleh deterjen. Oke. Jadi terlihat di sini semakin rendah persen maka semakin bening airnya karena tidak terkontaminasi banyak oleh air deterjen. Kita lihat satu persatu. Jadi ini air 50% dan ini air 25% akan semakin jernih ya. Bisa terlihat di sini. Dan terakhir, air kontrol yang tidak menggunakan deterjen sama sekali. Jadi langkah selanjutnya adalah memasukkan tisu dan mengisi kacang hijau ke dalam cup sesuai dengan label persen. Di sini sih. Ya, 10 atau 13. Jangan lebih dari 15. Langkah selanjutnya adalah mengisi air deterjen cup
cup sesuai labelnya, sebanyak 2 sendok atau 3 sendok. Jangan terlalu kering dan jangan terlalu direndam. Selanjutnya kita masukkan lagi pada label 3,1%. Akan air yang sudah diisi deterjen tadi 12,5 pada kacang hijau yang sudah kita isi kacang hijau 2,5%. Kita letakkan air tersebut di dalam cup yang sudah berisi kacang hijau 12,5%. Kemudian selanjutnya pada label 6,25 sesuai dengan cup yang berisi air 6,25%. Kita masukkan kembali. Selanjutnya kita juga masukkan air deterjen. Terakhir, sendoknya tidak boleh kita gunakan dengan sendok yang sudah terkontaminasi dengan deterjen. Kita ambil kembali sendok yang tidak terkontaminasi dengan air PDAM kontrol yang murni dengan kacang hijau yang berisi kacang hijau kontrol yang murni. Kita isi airnya sebanyak 2 sendok. Terkena pencahayaan. Kacang hijau yang sudah sesuai kita isi air deterjen, kita tutup Fungsinya agar tidak mengenai cahaya pada kecambah dan bisa tumbuh. Percobaan kedua, pengamatan pengaruhnya deterjen terhadap perkecambahan. Alat-alat yang kita butuhkan adalah perlengkapan alat tulis yaitu mistar dan pena, kemudian label tabel untuk pengamatan pengaruhnya deterjen terhadap perkecambahan, dan di depan kita adalah kotak yang sudah berisi dengan percobaan kita yang pertama. Pada hasil percobaan kedua, pertama 1%. Pada label kedua ada 50% dan label ketiga ada 25%. Pada label keempat ada 12,5%. Kemudian pada label kelima ada 6,25% dan pada label ke-6 ada 3,1% dan pada label